Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Yesus duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Oma, Bapak, Ibu, anak-anak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama tadi cukup panjang, namun menarik dan menjadi bahan evaluasi bagi masing-masing kita. Dua orang tua yang menyebarkan berita hoax, berita tidak benar karena merasa cemburu iri terhadap Susana, perempuan cantik itu. Kelakuan dua orang tua itu seringkali kita lakukan di dalam keseharian hidup kita. Kita menyebarkan fitnah, gosip terhadap sesama kita yang lain ketika kita menaruh rasa iri dan cemburu terhadap mereka. Maka Tuhan lewat kedua bacaan suci hari ini mengingatkan kembali kepada masing-masing kita juga dalam Injil tadi, bahwa kita tidak punya kuasa untuk menghakimi sesama kita yang lain, karena seringkali kita jatuh dalam dosa dan kesalahan yang sama. Yang Tuhan inginkan dari kita, mengevaluasi diri kita masing-masing, menemukan dosa dan kesalahan kita dan kemudian memperbaiki diri. Bukan melemparkan kesalahan kepada orang lain, atau hanya mampu menemukan dosa dan kesalahan orang tanpa melihat dosa dan kesalahan diri kita masing-masing. Mari kita berjuang memperbaiki diri kita masing-masing untuk semakin mengenal firman Tuhan dan mengamalkannya.